sementara ini sih memang sesuai dengan arahannya Bapak Prabowo sama Bapak Menteri kita Pak Sulaiman, program percepatan swasembada pangan secepat-cepatnya itu akan ditargetkan dari prioritas 1 tahun. Tahun 2025 itu kami konsep inovasinya itu ke tanaman pangan padi. Ini di padi itu mulai dari inovasi mekanisasi ya, yang tadinya sekarang mekanisasi sudah masuk. Nanti ada rencana begini kita pakai mesin yang sedikit modern, kayak penyemprotan traktor tahun. Pertanyaan itu cuma prototipnya masih diperlukan simulasi uji. Tapi kalau yang untuk inovasi di tanaman pangan masih bersifat agak konvensional. Kalau yang non pangan itu ada di smart farming ya. Bentuknya adalah smart greenhouse yang menggunakan dimensi itu, ion yang masuk di situ untuk kendali nutrisi tanaman. Peningkatan produktivitas jelas. Untuk peningkatan produktivitas biasanya dilakukan sendiri-sendiri ya. Rata-rata petani pangan itu tidak ansih menjadi petani murni gitu ya. Jadi ada kadang yang memang sebetulnya orang niaga tapi dia bertani, atau orang bekerja di sebuah institusi tapi kemudian dia bertani. Jadi memang tidak seperti petani pedesaan. Jadi untuk peningkatan produksi memang kami tadi ngawali itu alhamdulillah sudah bisa meningkat dari tahun sebelumnya 2024 untuk padi itu peningkatan sekitar 0,2 sampai 0,2,5 ton per hektar. Jadi dari awalnya 5,6 ton per hektar sekarang sudah 5,8 sampai 5,9 ton per hektar. Plus sama efisiensi dan masuknya sekarang ada sentuhan beberapa mekanisasi memang cukup signifikan. Ada kemarin Pak Menteri Pertanian juga memangkas harga pupuk subsidi juga terkurangi 20%. Di tahun lalu itu efisiensinya belum terlalu banyak sih, sekitar 5 sampai 15% saja. Karena memang belum full total sesuai masuk rencana, nanti tahun depan kita baru mesin-mesin yang siap digunakan untuk ready dan sekarang masih situasi. Tantangannya yang jelas yang sedang kami upayakan itu yang paling terasa adalah minimnya regenerasi pertanian. Tim ini sedang menggagas program-program yang kira-kira menarik anak muda. Salah satunya smart greenhouse. Walaupun belum begitu signifikan karena masih sangat sedikit, cuma sudah ada ketertarikan anak muda. Kan teman-teman musuh jangan bagi saya. Harapannya untuk 2026 dengan masuknya perangkat-perangkat pertanian yang disertai IoT, itu harapannya itu nanti yang pegang kendali adalah teman-teman karang taruna. Karena kalau mengandalkan petani sekarang kan usianya sudah 50 tahun ke atas. Jadi memang untuk adaptasi atau inovasi itu agak kesulitan juga, karena bagaimanapun juga mereka sudah terlalu banyak beban pikiran untuk kemudian belajar hal yang baru lagi. Kalau petani sebetulnya disebut kelangkaan petani juga saya tidak begitu setuju. Pada kenyataannya 1 hektar lahan di sini itu masih dikelola oleh 6 sampai 7 orang petani. Artinya penguasaan lahannya itu sangat rendah. Jadi rata-rata petani itu hanya mengelola di bawah 0,3 hektar per orang. Memang hasilnya tidak begitu signifikan karena jelas itu kos produksi sama hasilnya di wilayah yang sempit. Ada margin sih, cuma tidak terlalu banyak. Makanya kami sedang meluncurkan program kawasan industri pertanian pedesaan. Katanya ini semacam dulu ada gagasan namanya corporate farming. Nanti satu kawasan itu yang mengelola adalah bukan kelompok, bukan orang per orang lagi. Efektivitas di kelompok. Kalau orang per orang dia memikirkan resikonya sendiri. Tantangannya itu penguasaan lahan petani yang sangat kecil. Langkahnya regenerasi petani yang masih tertarikannya masih sama. Di keterbatasan yaitu lahan di sini hanya 206 hektar yang mudah-mudahan 5-10 tahun lagi itu masih ada sahabat di Korea. Itu kendala utamanya kalau menurut kami.